Selamat pagi untuk kita semua. Saudara, pada pagi hari ini kita akan melihat satu tema yang sebetulnya mungkin kelanjutan dari tema minggu lalu. Kemarin kita berbicara tentang melakukan kehendak Allah berkaitan dengan menjaga kekudusan. Perkara kudus atau tidak kudus itu biasanya ditentukan dari permasalahan dosa. Seseorang yang berdosa dikuduskan pertama kali dengan adanya kematian Tuhan Yesus Kristus, dan ketika dia mengambil langkah untuk bersatu dalam kematian Tuhan dalam baptisan. Pada saat itulah dosa-dosanya dihapuskan. Pada saat dibaptis, darah Kristus itu menyucikan kita dari dosa-dosa kita di masa lalu. Saya percaya semua di sini mengerti tentang hal itu. Paulus, ketika dia bersaksi di depan orang-orang di kota Yerusalem, dalam Kisah Rasul 22 ayat 16, dia bersaksi tentang bagaimana dia didorong oleh Ananias ketika dia dari kota Damsyik untuk memberi diri dibaptis. Di sana dikatakan dosa-dosanya akan disucikan setelah dia dibaptiskan, Kisah Rasul 22 ayat 16. Dan dalam Wahyu 1 ayat 5 kita juga melihat bagaimana Kristus dinyatakan telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Dalam surat Apokalips, tulisan Yohanes Pembaptis sesuai dengan wahyu diberikan kepadanya. Namun demikian, bukan berarti permasalahan kita dengan dosa itu selesai. Kadang-kadang kita masih melakukan dosa di saat kita berjalan bersama Tuhan. Seperti dikatakan dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10. Katakan seperti ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Yohanes menuliskan bahwa tidak mungkin tidak, walaupun kita sudah disucikan, kita masih tinggal dalam dunia dan kita cenderung untuk berbuat dosa. Dalam ayat 10 dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 1, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kita masih cenderung melakukan dosa walaupun kita telah memberi diri kita bersatu dengan kematian Tuhan dalam baptisan. Dan hal ini memang merupakan fakta, karena kita juga memiliki lawan yang menginginkan kita untuk terus jatuh ke dalam dosa, sehingga kita dapat menemani lawan kita ini di dalam neraka, yaitu iblis. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8, iblis dikatakan tidak pernah berhenti berusaha. Makanya ada peringatan dari Rasul Petrus seperti ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Posisi kita setelah kita dibaptiskan itu tidak aman. Lebih tidak aman di saat kita belum memberi diri kita untuk taat kepada Tuhan. Di saat kita belum memberi diri kepada Tuhan untuk dibaptiskan dan untuk taat kepadanya, kita berarti dianggap menjadi bagian dari, dalam tanda kutip, lawan Tuhan. Posisi kita, kembali lagi dalam tanda kutip, lebih aman karena kita berteman dengan si jahat tersebut. Tetapi setelah kita memutuskan untuk taat kepada Tuhan, berarti menjadi lawan si jahat, posisi kita tidak aman, kita akan terus digoda. Saudara, tetapi sebagai seorang Kristen yang ingin terus berjalan dekat dengan Allah dan ingin menerima karunia kekal yang akan diberikan olehnya, kita harus mengalahkan permasalahan dosa tersebut.
Secara simpel ada dua cara sebetulnya yang dituliskan oleh penulis Yohanes dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2. Yang pertama dikatakan kita harus berhenti berbuat dosa. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1a. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Berhentilah berbuat dosa. Lalu bagian B sampai ayat 2 dalam kitab 1 Yohanes pasal 2. Ada cara yang harus kita lakukan apabila kita berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus Yesus yang adil. Dan dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Yohanes meminta kita jangan lagi berbuat dosa. Tetapi jika kita pun tetap berbuat dosa, kita memiliki pengantara, yaitu Kristus. Masih ada jalan bagi seorang Kristen yang berdosa. Pelajaran ini bertujuan untuk menolong kita melihat bagaimana dosa itu berkembang. Dan setelah kita mengetahui bagaimana dosa itu berkembang, kita diharapkan bisa mengalahkannya. Untuk mengalahkan dosa, kita harus mengerti bagaimana dosa itu berkembang. Dan kita bisa melihatnya dalam firman Tuhan yang telah memberikan pengajaran kepada kita tentang dosa tersebut. Kita perhatikan kitab Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 15. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 15. Untuk melihat perkembangan dosa itu sendiri, saya bacakan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ada proses logis yang dituliskan oleh penulis Yakobus mengenai perkembangan dosa. Dan kita akan melihat beberapa subpoin di sini tentang bagaimana dosa itu terjadi. Yang pertama, kita harus perhatikan adanya godaan. Ini merupakan tahap pertama. Di dalam Yakobus 1 ayat 14 dibicarakan seperti ini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Adanya godaan dalam tanda kutip. Kita dapat melihat kalau godaan itu melibatkan dua hal. Yang pertama, keinginan. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan yang kedua, adanya kesempatan untuk memuaskan keinginan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bang Nafi, formulasi yang pertama, godaan itu terjadi karena adanya keinginan dan plus kesempatan. Seorang anak kecil melihat ada kue di atas meja. Ada perasaan ingin untuk merasakan kue tersebut. Dan pada saat itu, di sekitarnya tidak ada orang. Di dapur tempat meja itu ada. Dia tergoda untuk mencuri kue dan memakannya ketika ia menginginkannya, dan dia memiliki kesempatan untuk mengambilnya ketiadaan orang. Saudara, godaan seperti itu akan semakin besar ketika keinginannya pun bertambah kuat. Berbanding lurus. Bila keinginannya tambah besar dan kesempatannya tambah besar, godaannya pasti tambah besar. Ini berbanding lurus. Makanya kita harus waspada. Tapi dalam tahap ini perlu kita perhatikan, dosa yang sebenarnya belum terjadi. Tidaklah berdosa untuk berada dalam keadaan tergoda ini, digoda, belum. Kita melihat dalam kitab Ibrani 4 ayat 15 sebagai perbandingan.
Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai atau digodai, hanya tidak berbuat dosa. Berarti ada proses pencobaan dulu, baru ada proses berdosa. Ini tidak sama. Berada dalam keadaan digoda atau dicobai itu tidak sama dengan berdosa. Dalam Ibrani 2 ayat 18, Kristus dikatakan juga telah menderita karena pencobaan. Dia telah menderita karena godaan-godaan. Tetapi hasil penderitaan tersebut membuat dia dapat menolong orang-orang yang digoda atau dicobai. Itu tahapan pertama, adanya godaan. Tahapan yang kedua, munculnya dosa itu sendiri. Dalam Yakobus 1 ayat 15 dikatakan seperti ini. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kita perhatikan, apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Godaan menjadi dosa ketika ada aksi dan kelemahan untuk tunduk kepada godaan. Seperti tadi, keinginan bertambah besar, kesempatan bertambah besar, berarti godaan bertambah besar. Dosa melibatkan langkah tambahan dari diri kita pribadi dalam bentuk persamaan matematika sederhana. Dosa itu berarti keinginan ditambah kesempatan atau godaan ditambah aksi. Ini baru terjadi dosa. Atau dengan kata lain, dosa itu sama dengan godaan ditambah aksi. Ini tahap yang kedua. Dan tahap yang ketiga melibatkan konsekuensi dari ketiadaan pertobatan dan adanya dosa ketiadaan dan maut. Biar kita perhatikan bagian B dari Yakobus 1 ayat 15. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Maut di sini berbicara tentang perpisahan spiritual dari Allah. Saudara, perpisahan seperti ini secara spiritual tidak hanya terjadi dalam kehidupan roh, tetapi dalam kehidupan jasmani kita juga sekarang terjadi. Bila kita perhatikan Yesaya 59 ayat 2, hal ini nyata, Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Kita dapat saja terpisah dengan Allah karena kejahatan kita. Kita tahu natur Allah itu adalah kudus. Dan dia tidak akan membiarkan suatu kecemaran turut bergabung dengan kekudusannya. Manusia cemar tidak akan mungkin bergabung dengan kekudusan Allah. Karena itu perlu pengampunan dosa dari darah Kristus dulu, penyucian dulu, baru bisa bergabung dengan kekudusan Allah. Secara nyata, jika kita mati secara jasmani dalam keadaan berdosa, secara otomatis nanti pun dalam keadaan roh, kita akan merasakan kematian spiritual, perpisahan kepada dengan Allah yang kekal. Dalam Wahyu 21 ayat 8 dibicarakan tentang kematian yang kedua, yang akan dialami oleh para pendosa. Mereka yang tetap berdosa dan kemudian mati. Dari ketiga hal ini maka kita perhatikan ada perkembangan tambahan. Maut akan kita dapatkan bila keinginan kita ditambah kesempatan, ditambah aksi kita, dan ditambah tidak mau bertobat, itu melahirkan maut. Inilah bentuk perkembangan dosa. Setelah puncak dari perkembangan dosa ini adalah maut. Itulah tanda kita kalah dari dosa. Tanda kita kalah dari dosa.
apabila kita dalam tahapan-tahapan ini tidak segera menghentikan diri untuk melanjutkan kepada tahapan berikutnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita tidak berada dalam keadaan final ini, maut? Dari tahapan ini kita akan juga perhatikan bagaimana caranya mengalahkan dosa. Yang pertama, dari tahapan yang pertama, kita harus merubah. Bila permasalahan adalah keinginan, kita harus merubah keinginan kita. Karena di saat inilah proses itu dimulai. Tanpa adanya keinginan, seperti yang dibicarakan dalam kitab Yakobus tadi, kita tidak akan masuk dalam keadaan dicobai ada godaan ini sendiri. Karena itu sangatlah baik bagi kita bila kita dapat merubah keinginan kita. Saudara, dalam kitab Roma 12 ayat 1-2 dibicarakan tentang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Dan dibicarakan juga tentang merubah diri kita oleh pembaharuan budi supaya kita tidak sama serupa dengan dunia ini. Merubah keinginan kita yang tadinya keinginan duniawi, keinginan kedagingan, kita harus rubah menjadi keinginan yang diinginkan oleh Allah. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita dapat merubah keinginan tersebut? Saudara, dalam kitab Mazmur 119, yang tulisan Raja Daud, dibicarakan tentang menyimpan janji atau firman Tuhan. Dikatakan di sini, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dalam kitab Mazmur 119 ayat 111. Merubah keinginan dapat dilakukan dengan menyimpan firman Tuhan untuk menjadi penolong kita mengalahkan dosa. Bila kita perhatikan juga peristiwa Kristus digoda dalam kitab Matius pasal 4 ayat 3-10, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus menyimpan firman dalam hatinya dan dia memahami bagaimana caranya memakai firman tersebut untuk melawan godaan iblis. Firman ini membantu kita. Firman dapat membuat kita melihat kebaikan Tuhan, sisi baik Tuhan. Bagaimana Ia begitu mengasihi kita, Ia memberikan kita kehidupan, bagaimana Ia memperhatikan sisi keselamatan kekal kita dengan mengaruniakan anaknya. Dengan begitu kita dapat menghargainya. Tuhan begitu baik. Kita tidak boleh kalah dengan dosa, membuat kita menjauh dari Allah yang begitu baik. Di satu sisi yang lain, firman juga memperlihatkan kepada kita bagaimana konsekuensi dari dosa tersebut, yaitu maut. Betapa ngerinya berada dalam tangan penghukuman Allah. Itulah efek firman sebetulnya kepada kita. Kita melihat berkat apa yang ditawarkan Tuhan, dan berkat apa yang telah diberikan ke dalam kehidupan kita, dan kita juga melihat hukuman apa yang akan diberikan Dia kepada kita apabila kita mengambil posisi berseberangan dengan Tuhan. Saudara, merubah keinginan dengan mengisi tubuh kita dengan firman Tuhan itu sama seperti mengisi bejana air dengan air. Bila bejana ini penuh dengan air, tidak akan ada ruang yang bisa terisi dengan materi selain air. Karena ini memang tujuannya bencana air. Sama seperti hati kita. Bila hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan, perenungan-perenungan akan firman Tuhan, tidak akan ada kesempatan untuk hal-hal lain masuk ke dalam hati kita. Yang ada, firman ini akan meluber keluar. Karena diisi terus, dan akhirnya meluber keluar. Bukan berarti meluber untuk menjadi kosong, bukan.
membuat kita menjadi lebih baik bagi sesama kita. Firman inilah yang akan terpancar dalam kehidupan kita keluar, berbagi firman dengan orang lain. Bila hidup kita terus diisi dengan pemahaman firman Tuhan. Merubah keinginan merupakan cara pertama untuk melawan perkembangan dosa dalam tahap yang pertama. Yang kedua, karena permasalahan adalah kesempatan, kita harus membatasi kesempatan kita untuk berbuat dosa. Dosa terjadi apabila ada keinginan, kesempatan, dan aksi. Harus ada kesempatan dulu. Karena itu, di saat kita sedang berusaha untuk merubah keinginan kita, kita juga harus membatasi kesempatan kita yang dapat membuat kita berdosa. Dan hal ini hanya dapat dilakukan dengan meminta pertolongan campur tangan Allah. Hal yang menarik bisa kita lihat dalam kitab Matius, dalam doa Bapa Kami dibicarakan seperti ini. Matius 6 ayat 13. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dan seterusnya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Melibatkan Tuhan dalam membatasi kesempatan. Doa, kita meminta pertolongan Tuhan. Ini juga sama seperti perintah Tuhan ketika dia berdoa di Taman Getsemani dan para murid tertidur. Dalam Matius 26 ayat 41 bicarakan tentang berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Tuhan sadar keinginan kita untuk melayani Allah kadang-kadang berhadapan dengan kedagingan kita yang begitu lemah. Karena itu diajarkan kita untuk meminta pertolongan Allah. Salah satu caranya yaitu dengan berdoa. Saudara, kita dapat bekerja sama dengan Allah dengan cara dengan sengaja berusaha menjauhi situasi yang dapat memancing keinginan yang jahat. Jika kita tahu bahwa kita bermasalah misalnya dengan alkohol, kita harus membatasi diri kita untuk terjun kembali dalam lingkungan seperti itu. Raja Daud mengatakan, tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murka aku benci, takkan melekat padaku. Dalam kitab Mazmur 101 ayat 3 dan 4. Dia katakan bahwa dia batasi kesempatannya dengan cara tidak memikirkan hal-hal yang demikian. Yang kedua, dikatakan kita harus menghindari orang-orang yang memiliki kebiasaan yang buruk yang selama ini membuat kita pun memiliki perilaku yang buruk. Rasul Paulus mengatakan seperti ini dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Rasul Paulus sadar bahwa kebiasaan yang baik yang dibangun itu dapat segera rusak apabila hal tersebut dicampur dengan lingkungan yang buruk, pergaulan yang buruk. Karena itu untuk membatasi kesempatan itu dia katakan usahakan jangan bergaul dengan hal tersebut. Tahapan yang ketiga adalah melatih pengendalian diri. Saudara, godaan menjadi dosa apabila kita menundukkan diri pada godaan tersebut dengan melakukan suatu aksi. Tetapi apabila kita dapat mengontrol diri kita dengan merubah keinginan dan membatasi kesempatan, hasilnya aksi ini tidak akan terjadi. Hal yang menarik saudara, penguasaan diri sendiri itu merupakan salah satu dari buah-buah roh. Kita perhatikan Galatia 5, 22-23. Galatia 5, 22-23 dibicarakan seperti ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ketika kita menjadi seorang Kristen, kita menerima karunia Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tadi seperti yang saya bicarakan dengan saudara Daud dalam Kisah Rasul 2:38. Bagaimana orang yang bertobat dan memberi diri dibaptis dikatakan akan menerima Roh Kudus, menerima karunia Roh Kudus. Jika Roh Kudus itu memang benar dalam diri kita, salah satu buah roh itu akan terpancar. Buah itu sendiri merupakan produk dari pohon. Jika kita adalah pohon Roh Kudus, harusnya ada buah yang terpancar. Dan itu harus diimani oleh seorang Kristen. Karena kita telah menerima karunia tersebut. Kita juga perhatikan bahwa Roh Kudus yang berbuah, salah satunya penguturan ini, sebetulnya merupakan salah satu instrumen Allah untuk menguatkan kita. Efesus 3:16. Katakan, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Seorang Kristen seharusnya Roh Kudus akan tinggal dalam dirinya, berbeda kudus. Dan roh yang ada di dalam dirinya sendiri harus berbuah. Salah satu buahnya itu tadi penguasaan diri untuk bertahan melawan dosa. Dalam Roma 8 ayat 12-13, di sana selain salah satu cara kerja Roh Kudus untuk menguatkan kita itu dikatakan dia membantu kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Berarti begitu besar peran roh dalam batin kita, dalam kehidupan kita. Tapi tetap kembali lagi, itulah campur tangan Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Filipi 4 ayat 13. Yang terakhir, tahapan yang terakhir, bahwa kita harus memperoleh pengampunan. Usahakan apabila berdosa, peroleh pengampunan. Jika kita tidak mendapatkan ini, percuma tahapan-tahapan ini kita lalui. Karena dosa tetap menang apabila kita berada dalam penghukuman. Dan untuk memperoleh pengampunan ini, kita tahu tadi sudah dibahas di awal-awal, hanya melalui darah Kristus. Ketika kita masih menjadi sahabat dunia, kita memberi diri dibaptis, kita menerima karunia Roh Kudus, kita menjadi kudus. Tetapi ketika kita sebagai seorang Kristen bolak-balik jatuh bangun di dalam dosa, ada tawaran juga dalam kitab 1 Yohanes pasal 1. Kita dapat datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan dosa, mengakui dosa kita, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Itulah saudara, bagaimana dosa berkembang dan bagaimana kita sebagai seorang Kristen dapat mengalahkan dosa, dimulai dari tahapan yang pertama, kedua, ketiga, sampai yang keempat. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk mengalahkan dosa. Jika kita perhatikan dengan seksama, kita telah melihat bahwa Allah campur tangan. Allah memberikan jalan keluar dalam setiap tahap perkembangan dosa. Allah menolong kita untuk merubah keinginan dengan menyediakan firman-Nya. Dengan begitu pikiran kita diperbaharui. Lalu Allah menolong kita juga, Dia campur tangan dalam membatasi kesempatan kita untuk berbuat dosa. Dikatakan tadi kita dapat berdoa kepadanya supaya kita dijauhi dari pencobaan tersebut. Lalu dalam tahap berikutnya Allah juga menolong kita untuk mengontrol diri. Dia tidak membiarkan kita sendirian di saat kita percaya padanya. Dia menjanjikan, kemudian memberikan Roh Kudus untuk menguatkan kita, untuk membantu kita mematikan keinginan-keinginan duniawi kita. Dan dalam tahap keempat, Allah memberikan anaknya supaya ada jalan pengampunan bagi manusia yang berdosa. Allah begitu setia kepada kita. Tidakkah karunia Allah itu luar biasa?
Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan, hal-hal ini yang kita bicarakan adalah dosa karena kesengajaan, keinginan, kesempatan, aksi sengaja kita lakukan karena ada godaan tersebut. Tetapi ada juga dosa karena pengabaian. Ketika kita mengabaikan untuk melakukan hal yang benar, kita pun berdosa, dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 17. Tahapan perkembangannya pun sama. Kita tidak memiliki keinginan untuk melakukan yang benar, dan kita memiliki kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Tetapi Allah pun tidak membiarkan kita dalam dosa-dosa pengabaian tersebut. Allah juga membantu kita untuk merubah keinginan kita. Tadinya kita acuh misalnya terhadap sesama manusia, dan ini tidak boleh, tidak acuh terhadap sesama manusia. Kemudian Allah merubah keinginan kita untuk menjadi lebih memperhatikan. Tadinya ketika kita memiliki kesempatan untuk melakukan hal yang sesuai dengan firman Allah, kita tidak mau. Kemudian Allah berikan kesempatan tersebut. Dan apabila kita tetap mengabaikan hal-hal yang Allah berikan kepada kita, pada jalan terakhir pun Dia memberikan pengampunan. Saudara, seorang manusia setelah mengerti tahapan perkembangan dosa, tidak boleh berpikir bahwa saya nanti berhenti di tahapan keempat saja. Saya menunggu saja sampai setelah aksi, kemudian bertobat melalui meminta pengampunan. Mengapa? Seorang manusia, seorang Kristen tidak boleh seharusnya memilih untuk berdosa kembali. Dalam kitab Roma, pasal 6 berbicara tentang tuan dan hamba secara garis besar. Hanya ada tuan, dua tuan dalam kehidupan seorang manusia. Tuan kebenaran dan tuan ketidakbenaran. Manusia yang belum bertobat hidup dalam ketidakbenaran. Dia menghambakan dirinya kepada si jahat. Kemudian dia bertobat. Dan dia masuk dalam rumah kebenaran, rumah Allah itu sendiri. Tetapi yang dilakukan oleh kebenaran, yaitu Allah, untuk menebus orang tersebut itu bukan harga yang murah. Dia harus turun ke dunia untuk menebus dosa kita, sehingga kita memiliki kesempatan untuk menjadi hambanya. Dia merebut kita dari ketidakbenaran. Karena itu seharusnya dalam ayat Roma 6 ayat 12, dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh kita yang fana. Dalam ayat 13, jangan lagi kita menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Karena dengan demikian, kita hendak menyatakan bahwa perbuatan Tuhan kita yang sekarang, kebenaran itu, tidak ada artinya ketika kita tetap memilih untuk keluar dari rumah kebenaran untuk menjadi hamba dari kejahatan itu sendiri lagi. Kita memang telah menerima pengampunan dosa. Dan jangan pernah berpikir bahwa hukumannya apabila kita tetap berbuat dosa hanyalah hukuman kekal. Tidak. Kita mungkin saja dapat merasakan hukuman itu sekarang. Kita mengerti namanya hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai pun berlaku di dunia ini. Bila kita hidup dalam daging, kemungkinan besar kita pun akan menuainya di dalam daging. Pasti ada konsekuensi dari dosa yang dalam kehidupan kita sekarang. Bagi orang yang memilih untuk berzina, saya percaya pasti akan ada konsekuensinya. Setidaknya mulai saat itu dia repot dengan kehidupan gandanya. Di satu rumah, di satu sisi dia harus pulang ke rumahnya bertemu dengan anak istrinya, tapi di satu sisi lain dia pun harus menghidupi pasangan berzinahnya. Kehidupan ganda ini pun sebetulnya merupakan hukuman.
lagi apabila hal ini diketahui secara sosial oleh keluarganya maupun oleh masyarakat, dia akan mendapatkan hukuman sosial. Bagi seorang manusia normal, hal itu pasti akan membuat dia menderita secara batin. Itulah konsekuensinya. Belum lagi hukuman kekal yang akan menunggunya di saat dia meninggal. Percayalah bahwa Tuhan begitu adil. Apabila kita melakukan dosa, walaupun memang tersedia pengampunan, tapi tetap akan ada konsekuensinya. Saudara, tadi telah dikatakan iblis tidak menyukai kita untuk tidak berbuat dosa. Dia menginginkan kita untuk terus berbuat dosa. Karena itu dia menipu kita. Terus-menerus menipu kita, memperdaya kita supaya kita berbuat dosa. Permasalahan terbesar dari tipuan tersebut adalah apabila hati kita menjadi keras oleh tipu daya dosa. Ini bahayanya. Kadang-kadang dalam kehidupan saya secara pribadi merasa lelah karena berulang kali jatuh bangun dalam dosa. Sampai akhirnya berpikir, mungkinkah saya akan diselamatkan? Karena mengapa selalu jatuh bangun dalam iman dan dalam dosa? Tapi makin lama saya mengerti bahwa itulah tipu daya yang harus kita hindari. Dalam Ibrani 3:12-14 saya bacakan, waspadalah hai saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasiblah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa, dan seterusnya. Tipu daya dosa dapat membuat kita tegar, dapat membuat kita terbiasa dengan dosa yang kita lakukan, dapat membuat kita terbiasa untuk keluar dari rumah Tuhan kebenaran, berpaling kepada Tuhan kejahatan. Waspada, hal itu dapat saja terjadi. Saudara, kita harus memuji Allah atas karunia-Nya. Dia begitu baik kepada kita. Bukan saja Dia memberikan jalan kepada kita untuk keluar dari dosa, tapi Dia juga memberikan pengajaran bagaimana mengalahkan dosa itu sendiri. Biarlah janji yang kita temukan dalam Yakobus 1:12 menguatkan hal kita. Dikatakan seperti ini, berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bertahan dalam godaan, ada mahkota kehidupan tersedia bagi kita. Tuhan berkati kita semua.